Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, saya Jerry Donta Guru Singa dari kelas perancangan unit produksi hasil perikanan T03 dengan NIM 20 50 80 30 01 11 029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan kepada saya. Instrumentasi dan keselamatan kerja. Instrumentasi merupakan peralatan yang sangat penting dalam mengamati, mengontrol, dan mengendalikan proses produksi suatu industri. Pengontrolan atau pengendalian proses dipasang pada unit pabrik yang benar-benar memerlukan pengontrolan atau pengendalian secara cermat dan akurat, agar kapasitas produksi sesuai dengan yang diharapkan. Pengelompokan instrumentasi berdasarkan proses kerjanya, yang pertama itu ada manual atau indikator, yaitu alat pengamatan yang dipasang pada alat proses, di mana kondisi prosesnya tidak memerlukan ketelitian. Pada peralatan proses ini, hanya dipasang petunjuk atau pencatat saja yang bisa berupa petunjuk, indikator, atau perekam, recorder. Yang kedua ada otomatis, yaitu controller yang dipasang pada alat produksi, di mana kondisi prosesnya memerlukan ketelitian. Perubahan kondisi proses sedikit saja akan mempengaruhi produk yang dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga alat proses ini dipasang agar sebagai pengendali atau pengontrol. Tujuan pemasangan alat instrumentasi. Yang pertama yaitu untuk menjaga keamanan operasi suatu proses, dengan cara menjaga variabel proses berada dalam operasi proses yang aman serta mendeteksi situasi bahaya dengan membuat tanda-tanda bahaya dan memutus hubungan secara otomatis. Yang kedua, untuk mendapatkan rate atau laju alir produksi sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, untuk menjaga kualitas suatu produk. Yang keempat, mempermudah pengoperasian alat. Dan yang terakhir, keselamatan dan efisiensi kerja yang lebih terjamin. Bagian dari instrumen itu ada yang pertama indikator, yaitu bagian instrumen yang berfungsi untuk menunjukkan atau pengukuran secara langsung. Misalnya level indikator yaitu alat penunjuk ketinggian likuida di dalam suatu alat pemrosesan. Yang kedua ada recorder, yaitu bagian instrumen yang berfungsi untuk mencatat suatu kondisi proses yang merupakan kelengkapan instrumen tipe penunjuk. Misalnya pena pada jarum penunjuk pengukur tekanan. Yang ketiga ada controller, yaitu bagian instrumen yang memiliki fungsi untuk mengendalikan kondisi proses dan operasi. Misalnya, flow controller untuk mengendalikan laju alir fluida di dalam pipa. Temperatur controller untuk mengendalikan suhu operasi selama proses berlangsung agar sesuai dengan suhu yang telah ditetapkan. Yang keempat ada sensor atau transducer, yaitu bagian instrumen yang berfungsi untuk berkontak langsung dengan objek yang diukur, untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Yang kelima ada sensor error detector, yaitu bagian instrumen yang berfungsi untuk mengukur kesalahan yang terjadi antara keluaran aktual dengan keluaran yang diinginkan. Kemudian yang keenam, ada penggerak daya atau actuator, yaitu bagian instrumen yang memiliki fungsi untuk mengendalikan aliran energi ke sistem yang dikendalikan. Alat ini disebut juga elemen pengendali akhir. Elemen pengeluaran ini harus mampu menggerakkan beban ke suatu harga yang diinginkan. Pertimbangan pemilihan alat instrumentasi. Pengendalian peralatan proses bisa dilakukan dengan secara manual
maupun otomatis. Pengendalian secara otomatis dilakukan dengan alat kontrol yang dapat bekerja dengan sendirinya dan terhubung oleh monitor, agar setiap saat dapat dipantau kinerja atau performance alat proses. Pengendalian proses secara otomatis memerlukan pertimbangan biaya yang cukup matang, karena biasanya penggunaan alat kontrol otomatis memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pemakaian alat kontrol manual. Pengendalian proses secara otomatis memiliki keuntungan yaitu mengurangi jumlah pegawai, keselamatan kerja lebih terjamin, dan hasil proses lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh kinerja peralatan yang baik, dalam waktu panjang perlu dilakukan shutdown maintenance, yaitu penghentian seluruh peralatan proses untuk pembersihan dan perbaikan, termasuk peralatan instrumen. Setelah pemeliharaan dan pembersihan selesai, maka nantinya proses bisa kembali dijalankan. Selanjutnya, pertimbangan yang harus dilakukan dalam memilih instrumen. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan dalam memilih instrumen, agar alat tersebut dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan antara lain jenis instrumen, rank yang diperhitungkan untuk pengukuran, ketelitian konstruksi serta pengaruh pemasangan instrumen pada kondisi operasi, mudah peralatan dan perbaikan, mudah dalam pengoperasian, serta faktor ekonomis. Berdasarkan pada instrumennya sendiri, ada beberapa faktor pemilihan, antara lain kegunaan instrumen yang sesuai dengan kondisi proses yang akan diamati dan dikendalikan. Yang kedua, kriteria instrumen dengan mempertimbangkan reliability dan maintainability. Di mana reliability ini dapat diartikan sebagai sedikit gangguan, sedikit kerusakan, berumur panjang atau awet. Sedangkan maintainability mempunyai pengertian perawatan dan pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, serta tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal. Apabila reliability semakin tinggi, maka material investment cost akan semakin tinggi, tetapi maintenance cost semakin murah. Berdasarkan pada kondisi proses dan operasi serta pertimbangan pemilihan di atas, maka diharapkan dalam suatu desain pabrik dapat menggunakan persisten instrumen yang sesuai dengan kegunaan masing-masing alat proses. Selanjutnya ada macam-macam instrumentasi. Ada beberapa macam indikator dan alat kontrol yang dapat dipasang pada peralatan proses. Secara umum, indikator atau alat kontrol digunakan untuk mengetahui atau mengontrol seperti suhu, tekanan, laju alir maupun ketinggian likuida. Untuk indikator yang hanya berfungsi sebagai alat ukur saja, maka elemen controller dan control valve tidak ada, tetapi hanya ada sensing element dan penunjuk kondisi proses saja, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Gambar dengan kode TI merupakan temperatur indikator, gambar B dengan kode PI merupakan pressure indikator, dan gambar C itu dengan kode LI merupakan level indikator. Selanjutnya, untuk alat kontrol pada prinsipnya terdiri dari 3 elemen, yaitu sensing element, yang merupakan bagian alat untuk merasakan kondisi proses yang berlangsung. Yang kedua, controller atau pengendali, yaitu bagian alat untuk mengembalikan kondisi proses yang keluar dari setting awal kepada kondisi setting yang semula. Dan yang ketiga ada control valve, yaitu bagian alat berupa valve yang dapat membesarkan atau mengecilkan aliran fluida, sehingga dapat mengendalikan kondisi proses ke dalam keadaan yang benar. Beberapa macam alat kontrol yaitu ada flow control atau FC, pressure control dengan singkatan PC, temperatur control, TC, dan level control atau LC. Seperti yang terlihat pada gambar, dipasang pada suatu alat proses untuk mengendalikan kondisi proses
sesuai dengan yang diinginkan. Berikut merupakan gambar macam-macam alat kontrol. Di situ terlihat ada flow control, pressure control, temperatur control atau pemanas, temperatur control, ada pemanas dan pendingin, ada level control, dan rasio kontrol. Berikut adalah gambar pemasangan alat kontrol pada reaktor atau exotherm. Berikut ada gambar alat kontrol pada heat exchanger. Dalam suatu lingkungan pabrik, selanjutnya ada keselamatan kerja. Dalam suatu lingkungan pabrik, keselamatan kerja harus mendapat perhatian yang cukup besar dan tidak boleh diabaikan, menyangkut keselamatan manusia dan kelancaran kerja. Dengan memperhatikan keselamatan kerja yang baik dan teratur, secara psikologis dapat meningkatkan konsentrasi pekerja sehingga pada akhirnya produktivitas dan efisiensi kerja meningkat pula. Usaha untuk menjaga keselamatan kerja bukan semata-mata ditujukan pada faktor manusia saja, tapi juga pada peralatan pabrik. Dengan terpeliharanya peralatan proses, maka peralatan pabrik dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Bahaya kebakaran dan peledakan. Bahaya ini dapat disebabkan oleh yang pertama, valve atau pipa tangki penyimpanan atau emil alkohol. Terjadi kebocoran yang mengakibatkan percikan api di sekitar storage sehingga mengakibatkan tangki meledak atau terjadinya kontak antara bahan dengan gas oksigen dari udara. Yang kedua, terjadinya hubungan singkat atau korsleting pada saklar, stop kontak atau alat listrik lainnya, baik pada peralatan instrumentasi maupun pada peralatan listrik sederhana, seperti lampu, radio, komputer, mesin fax, answering machine, dan lain-lain. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran antara lain dengan memasang pipa air melingkar atau water hydrant di sekitar areal pabrik. Yang kedua, memasang alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau di setiap tempat rawan ledakan dan kebakaran, terutama di sekitar alat-alat proses bertekanan dan bersuhu tinggi. Yang ketiga, pemasangan alat-alat listrik harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak berdekatan dengan sumber panas. Kemudian yang keempat, dapat dilakukan dengan memasang plakat-plakat, slogan-slogan, atau standar operasional prosedur atau SOP pada setiap proses yang menerangkan bahaya dari proses atau alat yang bersangkutan. Selanjutnya ada bahaya mekanik, di mana hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya bahaya ini antara lain adalah yang pertama, perancangan alat harus sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk pemilihan bahan konstruksi, pertimbangan faktor korosi, perancangan alat under design biasanya lebih besar menciptakan bahaya ini. Yang kedua, pemasangan alat-alat pengendali atau indikator yang baik dan sesuai, serta perlu pemasangan alat pengaman proses pada alat-alat yang berisiko besar menciptakan terjadinya bahaya mekanik. Yang selanjutnya ada bahaya terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Untuk menjaga keselamatan karyawan, perlu adanya kesadaran dari seluruh karyawan agar dapat bekerja dengan baik dan efektif sehingga tidak membahayakan keselamatan jiwanya dan orang lain. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat dengan K3 perlu diketahui oleh seluruh karyawan, dari mulai karyawan operator proses sampai karyawan administrasi. Selanjutnya ada bahaya listrik. Bahaya pengoperasian maupun perbaikan instalasi listrik
hendaknya selalu menggunakan alat pengaman yang telah disediakan pabrik, sehingga para pekerja dapat terjaga keselamatannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dari bahaya listrik antara lain, yang pertama, semua bagian pabrik harus diberi penerangan yang cukup. Yang kedua, peralatan yang penting seperti switcher dan transformator diletakkan di tempat yang aman dan tersendiri. Yang ketiga, peralatan listrik di bawah tanah sebaiknya diberi tanda dengan jelas. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.